Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 11 Agustus 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan kita dipelihara, bangun untuk biar sehat, bisa tidur dengan nyenyak. Senin pagi ini 11 Agustus 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara semua beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau ikut Yesus, sekali ikut Yesus, selama-lamanya kita ikut Yesus. Karena Tuhan sudah panggil, pilih hidup kita. Tentu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Karena pagi hari nanti kita mau baca kitab Esra, pasal 2, ayat 43-70. Di mana para budak dan kelompok bukan imam pun dipilih sama Tuhan untuk pelayanan kembali di Bait Allah di Yerusalem. Demikian kehidupan kita. Kita juga setelah para budak-budak. Dulu kita budak dosa, hamba dosa. Tapi Tuhan sudah panggil pilih kita supaya kita menjadi hamba kebenaran, masuk melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tapi ini banyak mereka yang bukan Israel, dipilih sama Tuhan supaya bisa melayani pekerjaan Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Setelah mereka dilepaskan dari perbudakan dari Nebukadnezar Babel, Tuhan sudah panggil Raja Kores. Ini semua karena anugerah Tuhan. Demikian kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Dan saya bersama Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ini karena kasih karunia Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Itu tuh, mari kita mau ikut Yesus. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetap ikut Yesus dengan setia. Ikutlah Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang, ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin, haleluya. Dia pimpin kita masuk ke surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Tuhan Yesus, Tuhan Raja, Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Segala-galanya kita sudah, dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib Yesus. Tuhan Yesus akan bawa kita ke surga. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah janji Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya.
Pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan. Sucikan Bapa mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipanggil pilih sama Tuhan. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Dulu kita adalah bangsa yang diperbudak oleh dosa, hamba dosa. Dulu hidup di dalam kegelapan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil pilih, siapakah kita ini? Kata firman Tuhan, semua orang muda berdosa sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tidak berharga apapun. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dipilih menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, mari kita mau baca kitab Esra pasal 2, 43-70. Sama halnya diizinkan sama Tuhan dipakai melalui Raja Kores, sehingga bangsa saya dipulihkan, khusus Yehuda. Tapi pagi ini kita baca ada para budak-budak, semua diizinkan sama Tuhan, dibebaskan. Ada kelompok-kelompok, ya sebetulnya bukan imam, tidak punya jelas identitasnya, sejarahnya, tapi dipilih sama Tuhan. Ini bukti nyata Tuhan begitu baik, saudara. Tuhan begitu cinta kita semua, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, sebab Tuhan begitu baik. Mari kita mau baca kitab Esra pasal 2 43-70. Demikian firman Tuhan. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Asufa, Bani Tabot. Ini para budak di bait Allah. Sama saya sebetulnya hamba dosa. Bapak Ibu tidak berkenan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sebetulnya kita tidak layak. Karena Bapak Ibu bersama saya adalah budak-budak dosa, hamba-hamba dosa yang tidak ada arti apa-apa. Kita adalah hamba. Tapi karena anugerah Tuhan dipilih saya, diizinkan melayani pekerjaan Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu para hamba betul diizinkan masuk di bait Allah, pelayan-pelayanin Tuhan. Terus berikutnya Bani Keros, Bani Syaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Agaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nikoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Basea, Bani Basai, Bani Asna, Bani Munim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Akufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mahida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nisia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Sofret, Bani Berun. Coba nih kalau kita lihat di Bani itu anak, so keturunan. Seperti saya dari keturunan marga, ya marga Chua dari Tionghoa. Diinisiakan marga rahmat. Bapak masing-masing punya marga. Dulu kita budak, nggak ada arti apa-apa. Tapi setiap kita dipilih sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Di sini katakan para hamba Salomo, ya hamba Salomo ini ya saudara. Hamba-hamba Salomo ya. Jadi ini semua kalau saya lihat ini bukan keturunan Israel, ya kemudian bukan, karena dalam ketentuan Israel tidak boleh jadi budak. Dulu diperbudak waktu di Mesir. Untuk itu Tuhan lepaskan karena bangsa adalah umat pilihan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi hamba dosa, tapi Tuhan mau kita merdeka. Luar biasa. Jadi sama dengan ini saudara ya. Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidal, Bani Sefasa, Bani Hatil, Bani Pokheret, Haisebaim, Bani Ami, seluruh budak bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer
tapi mereka tidak dapat menyatakan apa-apa kaum keluarga asal-usul mereka termasuk bangsa yang lain. Jadi tidak jelas asal-usul mereka, apa ada keturunan Israel atau tidak, maksudnya ya, tidak jelas. Tapi tetap diizinkan sama Tuhan, dibebaskan semua. Ini bukti nyata, siapapun kita, Tuhan tidak pandang bulu. Nanti saya mau bacanya ya. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Dari antara kaum imam, Bani Baya, Bani Akos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam sisila, tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Memang kalau jelas kita orang berdosa ya, belum ditahirkan, belum dikuduskan. Kita dilayakkan kalau kita sudah hidup kudus ya. Untuk itu mari pelayan-pelayan Tuhan, hidup harus bertobat ya, jangan seenaknya. Banyak orang sekarang melayani Tuhan tapi hidupnya masih main dengan dosa. Kita memang orang berdosa, tapi tidak boleh hidup dalam dosa terus-menerus. Seperti saya sudah dipanggil sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tidak boleh saya main dosa, berselingkuh, berzina, tidak boleh saudara. Enggak benar itu saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Kita hargai akan panggilan pilihan Tuhan ya. Jadi karena supaya hidup kita makin hari makin kudus ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain daripada budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, ya, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga telah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kota sendiri. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Jadi intinya, siapapun dipilih sama Tuhan, Tuhan tidak pandang muka, Tuhan tidak pandang bulu. Yang penting kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil pilih kita, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau baca Rom 2 ayat 11 dikatakan, sebab Allah tidak memandang bulu, saudara. Tuhan tidak pandang siapapun juga. Setiap kita dipilih sama Tuhan dalam rangka supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak mulai main-main dan dosa ya. Saya tutup lagi di dalam kitab Kolose, bahwa Tuhan sudah panggil pilih kita. Kolose pasal 3 ayat 25 dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Karena Tuhan tidak memandang muka orang. Tuhan tidak memandang siapapun. Tuhan pilih. Dan berarti cintanya Tuhan luar biasa. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar bahwa Tuhan begitu baik. Kalau Tuhan begitu cinta bangsa Israel, Tuhan cinta juga non-Israel. Semua dicinta, disayang sama Tuhan. Diizinkan kembali, dipulihkan seperti bangsa Israel, budak, semua siapapun dia. Para penyanyi, para imam, siapapun dia statusnya, semua dipulihkan, dikembalikan sama Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Demikian kehidupan saya dan bersama Bapak Ibu. Suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Yang penting di sini Tuhan sudah panggil pilih kita. Kita harus hargai. Kita harus responi dengan kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, kita mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ikut Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Senin pagi hari ini 11 Agustus 2025. Mari kalau kita dipanggil sama Tuhan, kita hargai akan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya kasih ayat penutup di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Supaya kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita dengan takut dan gentar. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dalam keadaan apapun juga, Yesus Maha tahu buat setiap kita. Ya, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Mari kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita dengan takut dan gentar, dan belajar kita menjadi anak Tuhan yang taat, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.